Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Sahabat Aisyah yang berbahagia, perempuan Aisyah memainkan peran krusial sebagai garda terdepan dalam ketahanan pangan keluarga. Dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan berbasis desa dan peningkatan kualitas gizi, mereka tidak hanya mengolah bahan pangan, tetapi juga terlibat dalam menentukan kebijakan pangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Program kerja pimpinan daerah Aisyah Banjarnegara periode Muktamar ke-48 memajukan Banjarnegara mencerahkan semesta dengan mengembangkan dan memperkuat program pangan melalui Bu Eka. Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah adalah program pemberdayaan ekonomi perempuan yang dijalankan oleh organisasi perempuan Muhammadiyah dan mengembangkan jejaring dengan stakeholder bidang pangan serta memperluas pelaksanaan gerakan lumbung hidup Aisyah sebagai bagian dari identitas Aisyah. Atas izin Allah, lomba gerakan lumbung hidup Aisyah kelompok wanita tani Dahlia Prabinurong mendapatkan juara 2 nasional. Adapun program kerja gerakan lumbung hidup Aisyah adalah penguatan ketahanan pangan berbasis desa, yaitu pembentukan Qaryah Thayyibah yang mandiri dalam hal pangan. Konsep Qaryah Thayyibah sebagaimana disebutkan dalam surat Saba ayat 15 menjadi dasar dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatan an yamili wasimal kulu mir rizqi rabbikum waskurullah baldatan thayyibatun wa rabbun ghafur. Program kerja selanjutnya peningkatan kualitas gizi dengan berfokus untuk mengatasi masalah stunting. Yang selanjutnya, edukasi dan pemberdayaan melalui edukasi masyarakat tentang pentingnya gizi dan ketahanan pangan serta memberdayakan perempuan. Dalam Islam, pentingnya pangan dan keberkahan desa ditegaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum manakala kaum itu tidak mau merubah dirinya sendiri. Kisah ini berfokus pada Nabi Yusuf, khususnya peristiwa ketika beliau menakwilkan mimpi Raja Mesir. Dalam mimpi, Raja Mesir melihat 7 ekor sapi betina gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina kurus, serta 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai gandum kering. Mimpi tersebut membuat Raja gelisah karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada masa depannya. Kemudian, pelayan Raja Mesir datang ke Nabi Yusuf untuk meminta mentakwilkan mimpi Raja Mesir tersebut. Takwil mimpi Nabi Yusuf itu adalah, kalian akan bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut, maka apa yang kalian panen biarkanlah pada tangkainya, kecuali sedikit bagian yang kalian makan. Kemudian akan datang 7 tahun yang sulit, yang akan menghabiskan apa yang telah kalian simpan sebelumnya, kecuali sedikit bagian yang kalian sisakan untuk benih. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia kembali mendapat hujan dan memeras anggur atau zaitun untuk dikonsumsi. Kesimpulannya adalah, pertama, takwil mimpi Nabi Yusuf bukan sekedar interpretasi simbolis, tapi wahyu dan petunjuk nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi masa sulit. Yang kedua, melalui ilmu ini, Nabi Yusuf menjadi penyelamat Mesir dari bencana kelaparan atau paceklik selama 7 tahun. Dan yang ketiga, kisah ini memberi banyak hikmah dalam keteguhan iman, kecerdasan dalam perencanaan, serta pentingnya amanah
dan akhlak dalam kepemimpinan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.